Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Esa Maulana dengan NIM 1234927 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari praktikum pneumatik tentang ini ada modul 9, judulnya itu interlocking silinder dengan sensing feedback. Oke. Tujuan praktikum 1. Memahami konsep interlocking pada aktuator pneumatik atau elektrik untuk mencegah kondisi tidak aman. 2. Mengimplementasikan sensing feedback dari sensor posisi silinder ke dalam logika kendali PLC. 3. Menyusun ladder diagram yang memastikan urutan gerak silinder hanya terjadi bila kondisi sensor telah terverifikasi. Interlocking silinder dengan sensing feedback. Sistem aktuator yang hanya mengandalkan output tanpa umpan balik posisi dapat menimbulkan tabrakan mekanik, keausan komponen, dan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, pada industri diwajibkan adanya interlocking berbasis sensing feedback. Pada praktikum ini digunakan dua silinder pneumatik yang saling memiliki ketergantungan urutan gerak. Setiap silinder dilengkapi sensor batas atau limit atau proximity. Untuk mendeteksi kondisi maju tercapai, kondisi mundur tercapai sinyal sensor. Inilah yang divalidasi PLC sebelum memberi perintah ke solenoid valve. Bila sensor tidak menunjukkan posisi yang aman, gerakan berikutnya diblok. Nah, jadi dari yang interlocking ini kan, kalau sebelumnya kan hanya prinsip dari interlocking kan. Nah, ini ada interlockingnya, ini ada sensing feedbacknya. Jadi saat dijalankan program interlocking ini ada bedanya itu saat si aktuatornya gerak sebelum si aktuator gelap maksudnya. Di sini misalnya ada sensornya, nah untuk mendeteksi. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya tercapai, nah dari ntar divalidasi sama si PLC-nya ini. Nah, ntar baru memberi perintah dia ke valve-nya. Nah, tapi sebaliknya jika tidak tercapai kondisinya, jadi tidak masuk posisi aman, nah si aktuatornya ini nggak bakal bisa gerak gitu loh. Jadi ntar ada feedbacknya ya. Nah, feedbacknya seperti itulah. Lanjut. Ini ada merupakan rangkaian ladder PLC. Nah, rangkaian ini akan saya gambar menggunakan aplikasi namanya CX Programmer. Langsung aja kita buka di sini. Oke. Sini kita namakan dulu. Oke. Device type-nya ini CP1L. Network type-nya kita gunakan USB aja. Klik OK. Nah, setelah itu baru kita gambar. Di sana ada on, off, coil, masuk sistemnya. On, lalu ada off. Sini buat coilnya. Coilnya itu W00 W0.00. Oke. Ini sistem. Oke. Berarti di sininya kita buat kontak OR ini untuk masuk sistemnya. 0.00. Oke, seperti ini. Nah, setelah selanjutnya baru kita buat programnya untuk sensornya. Ini ada sistem, ada S1 maju, ada out S2 maju, ada coilnya.
Terus di sini dilanjutkan ada S2 maju, terus out di S1 maju, baru ada coilnya, baru ini si proxy si barangnya. Out proxy juga ada. Oke. Nanti kita buat aja. Kita buat di bawahnya. W0.00 W0.00 S1 maju. W0.02 out S2 maju. Ini buat coilnya. Out S1 W0.01. Oke. Selanjutnya kita buat di sini. Kita pakai kontak OR aja. Nah, di sini. Ini buat S2-nya. Kita buat S2 maju. Titik 03 S2 maju. Oke. Ini di delete aja. Aduh. Oke, seperti ini. Kita bikin close kontaknya. Sini W0.01 out S1. Oke. Out S1. Oh, di sininya coilnya ini saya salah. Komennya kita perbaiki S1 maju. Nah, baru dia keluaran setelah keluaran coilnya masuk, baru masuknya ke kontaknya, baru masuk dia berubah W0.02. Nah, oke, out S2. Setelah itu kita bikin proxy barangnya 0,04. Oke. Ini langsung kita bikin coil aja di sini. Untuk out proxy-nya. Oke. W0,03 out proxy. Oke. Selanjutnya kita buat diagram silindernya, silinder 1 dan silinder 2. Di sini ada W00, ada T00, terus ada pakai W004 dan Q107. Kita buat di yang baru. Sini di bawahnya. Masuk ke sistem dulu. Oke. Terus ada T00. Oke. Di sini namanya adalah tim silinder S1. Apa ini? S1. Ini ada W0,04. Iya benar. Out S1 mundur.
lanjut dibuat coil 100.07. Ini silinder S1. Oke. Selanjutnya silinder kedua. Di bawahnya ya. Kita bikin lagi kontak untuk sistemnya. T0001. Oke. Tim silinder S2. Oke. Out S2 mundur. Kita bikin close ini. S2 mundur. Oke. Ada yang salah kah? Oh, sorry. Salah ini. Salah penulisan saya, salah. Nah, harusnya W0,05. Out S2 mundur. Nah, baru dibuatkan coil 100.08 silinder S2. Oke. Selanjutnya di sini kita bikin rangkaian selanjutnya buat instruction dari si PLC. Tunggu sebentar, ini kayaknya silinder S1 maju, diubah aja. Mundur. Oh, tim S2 salah ubah saya. Ini udah oke. Harusnya diubah sininya. Nah, maju. Oke. Nah, baru dibuat selanjutnya serial system out proxy, lalu bikin instructionnya. titik 00 sistem lalu ada out proxy-nya itu kalau nggak salah di mana ya, oh nih W0.03 out proxy, baru dibikin instruction PLC-nya. Di sini tim 000 dan hashtag 30. Hashtag 30. Oke. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di bawahnya ada sistem out S1 mundur dan out proxy. W0.00 di sini ada apa? Lupa saya. W004 W0,3 W0.04 ada out 1 mundur. Sini ada out proxy-nya. Oke, seperti itu. Seperti ini baru kita bikin instruction untuk PLC-nya. Hampir sama ini. Yang diubah hanya angka 00 aja belakangnya. Hashtag 30. Oke. Nice.
selanjutnya di sini ada sistem, ada silinder S1 dan out S1 maju. Ini kita di bawahnya lagi. No, no. Key apa? 100.07 dan W01. 100.07 W0.01. Oke, out S1 maju. Ya, udah ini. Sini tim sama, membedakan angka belakangnya itu hanya 2. Sorry, salah. Tim 002. Sorry. Hashtag 32 sama. Di sini delay mundur silinder 1. Delay mundur S1 ya. Silinder 1. Baru bikin lagi bawahnya. W0.00. Di sini masuk 100.08 itu untuk silinder S2. Salah saya. 100.08 silinder S2 baru out S2 nya. Oke, baru kita bikin instruction untuk PLC nya. Sini ada tim 0003 hashtag 30 juga sama. Delay mundur silinder 2. Oke. Selanjut lagi ini ada yang terakhir, ada sistem, ada delay mundur, lalu ada out proxy, baru masuk ke coil, lalu ini baru ntar ada out S1 mundurnya masuk ke ininya, kontaknya. Oke, baru lagi sistem dulu. Masuk sistem T002, terus ada W003. Buat dulu. Sorry. Ya benar ya, T002. Oke. Lalu ada out proxy-nya. Baru dibuat coilnya. Coil W0,04. Oke. Baru kita buat out S1 mundur di bagian mungkin sini. Sorry. Salah. Nah, di sini. Dihubungkan ke kiri sini. W0.04. Oke, out S1 mundur. Baru dibuat lagi untuk yang bawahnya. Di sini ada sistem lagi. Terus ada T03 dan 003. 1, 2, 3. Oke,
silinder 2. Ini ada out proxy lagi. Baru kita bikin coil. Di sini W0.05 OS2 mundur. Oke. Baru kita buat kontak buat OS2 mundur ya. Sini. Oke. Ke bawah. Sini baru dibuat out nih. W0.05. Oke, seperti ini. Jadi kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Dan selanjutnya mungkin saya akan mencoba untuk mensimulasikan saja ini maksud dari interlocking dengan feedback ini dan cara kerjanya saja kita run. Oke. Nah, di sini tinggal kita klik 2 kali aja. Ini ada 0 dan 1. 0 itu untuk matiin atau false, dan 1 itu untuk menyalakan atau true. Langsung kita klik set aja. Nah, seperti ini. Ini udah masuk dia ke sistemnya ya. Nah, di sini kita tinggal pilih aja. Di sini ada out S1 maju, ada out S2 maju, lalu ada out proxy-nya. Nah, ini mungkin langsung dinyalakan aja dulu. Kita set maju dulu. Nah, ini udah mulai ini. Tapi belum jalan ya. Karena baru saya nyalain 1 aja. Coba kita nyalain semua dulu. Ini ada proxy juga nyalain. Nah, ini bisa dilihat ya. Saat Nah, ini juga udah mulai jalan. Saat saat S1-nya maju, ini dinyalakan. Lalu ini dia memicu ke masuk coil di out S1 maju. Nah, terus lanjut di ini masuk ke sistemnya di silindernya ini. Baru masuk ke instruction PLC-nya ini. Nah, si silinder S1 yang maju ini dia timernya bakal berkurang gitu. Nah, setelah si silinder S1-nya maju atau bergerak, baru dilanjutkan dengan si silinder S2-nya gitu untuk maju gitu. Bisa terlihat di sini tadi timernya ini ada jadi berkurang ya. Nah, untuk ini delaynya ini belum bergerak ya. Mungkin kita coba dulu. Coba di sini. Bagaimana ini jika saya nyalakan? Oh, coba kita ini dimatikan dulu. Set. Bisa nggak ya? Set. Nah, apa yang bergerak ya, coba. Coba ini diaktifkan dulu, bisa nggak? Coba kalau misalnya ini saya off kan dulu. Ini juga misalnya saya off kan. Nah, ini di off kan dulu. Berarti dia ini hanya bolak-balik aja. Nah, kan. Coba kalau misalnya ini yang saya nyalakan. Kontrolnya di S1 dia. Nah, kalau semisal ini
Oh, ini waktunya udah kembali ya dia. Kalau semisal, nah ini proxy yang kita nyalakan. Nah juga sama nih. Nah bedanya mungkin kalau misalnya S2 nya maju, nah ini ntar dari apa namanya timer silinder S1 doang nih yang berkurang. Jadi walaupun cuma ini ya apa namanya S2 maju masalahnya. Masa di sini S2 maju out S1 yang keluarnya itu, jadi di perintahnya S1 baru S2 nya maju. Nah jadi tapi di silinder S2 nya ini dia makanya dia nggak ada waktunya berkurang. Coba mungkin delaynya ini mungkin aktifkan coba. Nah ini baru dia nyala dia. Sama ya berarti ya, kalau misalnya itu kerjanya hanya seperti itu. Kalau misalnya yang dinyalakan S1 nya maju, maka ini dari timer yang silinder S1 dulu yang berkurang, baru dia ke timer silinder yang ke S2. Coba saya ingin mencoba ini, kenapa nggak bisa ya? Kalau di nol kan bisa nggak deh? Kalau proxy-nya dimatikan, mulai nggak jalan dia ya, harus ke proxy-nya dulu dia. Ini silinder S1, silinder S1 out, silinder S2 maju. Ya sih benar sih. Udah mungkin seperti itu saya mungkin cara kerja dari interlocking dengan delay. Ini juga saya juga bingung kenapa delaynya nggak bisa ya, mungkin ada yang saya lupa. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.